Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Statistika F akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul distribusi binomial sebagai estimasi probabilitas kesuksesan pada hasil produksi coklat batang. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Salsabila Maharani, NIM 1924 10 10 30 36. Saya Amira Pratayun dengan NIM 1924 10 10 30 37. Saya Ivan Budianto dengan NIM 1924 10 10 30 35. Dan saya Denny Rangga Permana dengan NIM 1924 10 10 30 33. Topik pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada metodologi penelitian, yaitu distribusi binomial, lalu yang ketiga ada pembahasan hasil dari penelitian kami, lalu ada kesimpulan yang didapat. Yang pertama latar belakang. Menurut kami, kenapa kami mengambil coklat sebagai penelitian ini? Karena coklat batang ini salah satu industri yang sedang berkembang. Dan itu terbukti karena semakin banyaknya merek coklat yang muncul. Lalu kenapa sih coklat? Jadi coklat juga itu ada manfaatnya untuk kesehatan, maka dari itu coklat dapat dikonsumsi dan tidak jarang dijadikan makanan pendamping untuk untuk berbagai macam kalangan. Jadi sumber data yang kami dapat itu dari kaggle.com, Coklat Bar 2020, dan dari penulisnya itu Soroush Gaderi. Dia berasal dari Iran dengan kontensnya itu 1.700 individual coklat bar dan 502 company. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang kita pakai adalah distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam N kali percobaan, di mana setiap kali percobaan maka hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu iya atau tidak, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Nah, untuk rumus distribusi binomial itu adalah PR dalam kurung X sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N minus X faktorial dikali S pangkat X dikali G pangkat N minus X, di mana PR adalah probabilitas untuk memperoleh X sukses dan S adalah probabilitas sukses, G adalah probabilitas gagal, N adalah jumlah eksperimen, dan X adalah jumlah sukses yang dicari. Nah, untuk distribusi binomial sendiri, untuk percobaannya yang dengan probabilitas sukses S kurang dari 0,05 dan banyaknya percobaan N yang sangat besar, yaitu lebih dari 100. Maka distribusi probabilitas binomial akan sangat tidak efektif dan tidak akurat. Persiapan pengolahan data. Nah, untuk persiapan pengolahan data, kita menggunakan probabilitas sukses, di mana probabilitasnya memiliki nilai rating di atas 4.0. Dan untuk data yang kita gunakan untuk pengolahan penjabaran, kami menggunakan data dari perusahaan Fresco, di mana N percobaannya berjumlah 100 orang. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan, di mana seperti pada teman kami katakan tadi, di sini kami menggunakan sampel data dari perusahaan Fresco. Dan di sini
kami mencari probabilitas sukses atau PS dan probabilitas gagal atau PG dari tiap-tiap brand perusahaan pendistribusi coklat. Nah, dari sini dapat kita lihat dari tabel pertama, yaitu skor. Di sini terdapat 5 rentang skor dan interval, di mana terdapat 5 macam. Yang pertama adalah 1.0 hingga 1.9, di mana ia termasuk interval unpleasant, hingga pada skor 4.0 hingga 5.0 yang merupakan interval outstanding. Nah, ini menandakan bahwa setiap coklat yang ada atau pada review yang kami dapat, terdapat skor yang akan menandakan bahwa coklat tersebut dianggap sukses atau tidak. Nah, untuk tabel berikutnya atau kolom berikutnya adalah frekuensi, di mana frekuensi menandakan banyaknya atau jumlah review pada interval tersebut. Jadi, saya misalkan pada frekuensi interval outstanding, terdapat 10 frekuensinya diisi dengan 10. Maka hal ini menandakan bahwa perusahaan Fresco mendapatkan 10 review pada total 37 review dengan interval outstanding atau memiliki skor review 4.0 hingga 5.0. Nah, apabila hal tersebut dipresentasikan atau dimunculkan dalam bentuk persen, maka kita mendapatkan skor 12,9% yang didapat dari 10 dibagi dengan 37 dikalikan dengan 100%. Maka dari itu kita mendapatkan hasil perhitungan berupa 12,9%. Demikian yang kita lakukan juga pada frekuensi berikutnya atau interval berikutnya mulai dari highly recommended hingga unpleasant. Namun terdapat perbedaan antara outstanding hingga yang memiliki interval outstanding atau memiliki skor 4.0 hingga 5.0 dan yang memiliki skor 1.0 hingga 3.9, di mana kami menggabungkan yang memiliki skor 1.0 hingga 3.9 karena kami anggap hal tersebut merupakan probabilitas gagal. Maka dari itu probabilitas gagal kami jumlahkan dan probabilitas sukses yang hanya memiliki skor interval 4.0 hingga 5.0 kami masukkan ke dalam probabilitas sukses atau PS. Maka dari itu probabilitas sukses didapatkan skor 12,9% dan probabilitas skor gagal yaitu 1 dikurangi dengan probabilitas sukses berarti 87,1% atau apabila kita probabilitaskan maka probabilitas gagal adalah 0.871. Nah, dari probabilitas sukses dan gagal tersebut kami mengasumsikan bahwa perusahaan dianggap sukses ketika terdapat 50% ditambah 1 pelanggan yang merasa puas. Maka dari itu dari 100 pelanggan atau 100 review kami mendapatkan probabilitas final yang berupa R51 hingga R100 karena 50% plus 1 dari 100 kita mulai dari 51 hingga 100. Maka dari itu, dari sini kita dapatkan pada sampel data perusahaan Fresco, kami mendapatkan nilai R51 hingga R100 apabila kita jumlahkan maka mendapatkan hasil 5,83%. Itu adalah hasil dari nilai probabilitas binomial yang kami dapatkan dari percobaan ini. Lalu dari angka-angka tersebut kami melakukan langkah-langkah tersebut terhadap beberapa company, yaitu top 5 dari 502 company yang memiliki review lebih dari 20. Alasan kami memilih perusahaan yang memiliki review lebih dari 20 karena kami menganggap review tersebut akurat apabila perusahaan tersebut memiliki lebih dari 20 review. Dari sini kita mendapatkan top 5 company di mana Bonat, Soma, Arete, Domori, dan Valhona memiliki top 5, di mana hasil probabilitas binomial yang ditunjukkan pada kolom paling kanan pada presentasi slide ini memiliki nilai dari yang terbesar hingga top 5 yang terkecil, yaitu pada Bonat, yaitu 1,93 dikalikan dengan E06. E06 berarti dikalikan dengan 10 pangkat min 6 atau kita tambahkan 0 pada angka di depannya. Nah, mengapa kami memasukkan tersebut dalam bentuk E06? Karena apabila kita masukkan dalam bentuk 0,00, maka hal tersebut akan membuat hasil dari probabilitas binomial ini menjadi susah dibaca. Maka dari itu kami memasukkan dalam bentuk eksponen. Nah, untuk selanjutnya
Saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data yang kami lakukan menggunakan Python. Jadi di sini kita mengolah 502 perusahaan itu yang berupa file CSV. File CSV ini kita dapatkan dari kaggle.com. Untuk source-nya sudah yang dijelaskan oleh teman saya Sabil tadi. Nah, untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengimport modul yang kita butuhkan. Di sini kita ada menggunakan modul NumPy, Pandas, sama Skippy Stats. Nah, pertama-tama kita baca dulu data CSV-nya, lalu kita masukkan setiap nama company ke company list yang sudah kita buat variabelnya di sini. Kita coba jalankan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kami menggunakan, kami membuat 3 fungsi yang nantinya kami gunakan untuk mengolah data. Fungsi pertama yaitu ada probability, di mana fungsi ini akan me-return dictionary probabilitas antara PG dan PS. Jadi PG-nya ini di atas 4 dan PS-nya di bawah 4. Lalu fungsi kedua yaitu ada binom prop, di mana binom prop ini adalah fungsi yang akan mencari probabilitas binomial pada tiap-tiap perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ivan tadi, kita menggunakan 50% plus 1, sehingga di sini kita menjumlahkan hasil PRX dari 51 hingga 101, hingga 100. Lalu fungsi yang ketiga yaitu ada count sum of rating. Untuk fungsi yang ketiga ini kami untuk mencari jumlah rating yang terdapat pada suatu company, karena kami mempunyai syarat hasil company final adalah company yang harus mempunyai lebih dari 20 rating. Karena ternyata setelah kami telusuri lebih jauh, ada beberapa perusahaan yang mempunyai probabilitas tinggi, namun ternyata rating yang dimiliki itu hanya 4 atau hanya di bawah 20, sehingga kami merasa itu perlu difilter lagi. Kita coba jalankan fungsinya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menerapkan fungsi-fungsi yang sudah kita buat di sini. Jadi setiap company yang ada di list tadi kita cari probabilitasnya, lalu kita olah binom prop-nya, seperti itu. Lalu kita coba jalankan. Setelah kita dapatkan hasilnya, hasil probabilitas tiap-tiap company, lalu kita filter lagi datanya, data-data yang bernilai 0 di sini kita hapuskan, lalu kita filter lagi menggunakan fungsi count sum of rating tadi. Jadi di mana company-company yang mempunyai rating di bawah 20 kami hapus dari data frame kami, sehingga yang dihasilkan itu adalah company-company yang mempunyai rating teratas. Ini kita juga sorting di sini. Jadi sudah terurut probabilitasnya dan yang hanya memiliki rating di atas 20 rating. Sehingga bisa kita dapatkan di sini company-nya yang mempunyai probabilitas tertinggi adalah perusahaan Bonat. Lalu yang kedua adalah perusahaan Soma, yang ketiga adalah perusahaan Arete, perusahaan Domori, Valrona, dan seterusnya ini. Sehingga dari situ kita dapat kesimpulan bahwa dari 502 company yang berada pada dataset CSV yang kita ambil dari Kaggle itu, Bonat Coklat Bar adalah perusahaan yang memiliki coklat paling baik, karena dia memiliki probabilitas tertinggi untuk review di atas 4. Lalu untuk posisi kedua ada Arete Coklat Bar. Lalu yang posisi ketiga yaitu ada Soma Coklat Bar. Lalu untuk lebih memverifikasi dari data yang sudah kami olah, kami mencari apakah data Bonat ini benar-benar data yang ada, sehingga kita mencari di internet apakah Bonat ini merupakan benar-benar sebuah perusahaan coklat. Ternyata kami temukan bahwa perusahaan Bonat ini kita temukan website resminya yaitu bonatcoklatier.com. Ternyata Bonat ini merupakan perusahaan coklat yang berlokasi di
Perancis dengan mempunyai review yaitu 28 review di dataset CSV itu, dan tahun berproduksinya itu 2006 hingga 2018. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.